Shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Kita mau satukan hati kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di tengah kesibukan kami, Allah mengizinkan kami untuk masuk dalam ibadah, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan boleh memuji menyembah Engkau Bapa di tengah kesibukan kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Kau yang mengambil alih ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani siang hari ini Bapa. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak, demikian juga hamba Randi Tuhan, urapi, berkati mereka dalam setiap pelayanan yang saat ini, siang hari ini Bapak. Biarlah Roh Kudus mengurapi menuntun mereka. Apapun Tuhan, untuk Rani Bapa ketika menaikkan pujian penyembahan kami saat ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi dia Bapa, melingkupi dia Tuhan, sehingga dia boleh menaikkan pujian penyembahan ini membawa kami lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Tapi hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar sama-sama. Kami boleh dibentuk sama-sama Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang lainnya, Tuhan yang mengingatkan mereka untuk hadir bersama-sama dengan kami, memuji menyembah Engkau Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau hadir di tempat kami masing-masing, karena Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul Allah hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun saat ini kami masih dalam via Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di tempat kami masing-masing, Engkau Allah hadir bagi kami Bapa, dan mengurapi kami, menuntun kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami patahkan setiap penghalang-penghalang yang merintangi ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati jaringan internet kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan baik dan benar mendengar Tuhan setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Ya, terima kasih Sisi Dalina, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, brother and sister terkasih. Kembali pada saat ini kita berkumpul kembali ya di acara ibadah POPM, meskipun lewat Zoom, tapi kita percaya Tuhan tetap hadir, tetap ada di dalam acara ini ya. Secara istimewa juga saya ucapkan selamat siang, shalom kepada Pastor Samuel Simanjuntak yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, puji Tuhan. Kita akan diberkati tentunya sebentar lagi melalui sharing dari beliau. Baik, sebelumnya mari kita mau menyembah Tuhan dulu dengan lagu ini, lalu nanti kita akan lanjut dengan sharing. Baik. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harap, Kaulah segalanya.
Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita percaya siang hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia senantiasa menyertai hidup kita. Meskipun mungkin saat ini situasinya tidak mudah. Namun kami percaya Tuhan, Kau ada dalam setiap keluarga kami, Bapak. Kau terus menuntun dan menyertai setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kau segalanya. Tenanglah jiwa, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
setia, katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, setia, kau mulia. Sekali lagi kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman. Engkau mengurapi setiap kami, Yesus. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Baik, saat ini dengan hormat saya serahkan kepada hambanya Pastor Samuel Simanjuntak. Haleluya. Mari kita bersatu hati berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa. Hingga hari ini Tuhan, kita berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama walaupun dalam media Zoom, tapi kami percaya ada anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, mengubah, memberkati hidup kami, menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami kembali mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, belajar bagaimana kami bisa mengerti kebaikan dan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Untuk itu berikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu senang sekali ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan ini kali yang kedua, saudaraku terkasih, setelah minggu lalu kita belajar bersama tentang hermeneutik, saudara terkasih ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan banyak hal buat saudara, dan hari ini kita lanjutkan, saudara terkasih ya. Supaya hari ini kita kembali mengerti bahwa ternyata untuk mengerti Alkitab itu, saudaraku terkasih, ada banyak hal yang harus kita pahami baik-baik, saudara terkasih ya. Nah, saudaraku terkasih, saya langsung berbagi aja tentang hermeneutik yang harus kita bahas hari ini. Saudara ya, langsung berbagi tentang yang kita sudah bahas dari kemarin, saudara terkasih ya, Jumat lalu. Jumat lalu saya memberitahu kepada saudara bahwa prinsip penafsiran Alkitab itu ada dua, saudara ya. Satu secara umum, satu secara khusus. Lalu saudaraku terkasih, secara khusus saya sudah bahas kemarin satu hal, yaitu tentang analisis isi Alkitab ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang berikutnya saja, saudara ya. Kita langsung masuk ke yang berikutnya, yang kemarin kita sudah membahas tentang analisis isi Alkitab, bagaimana caranya menganalisis, menafsir isi Alkitab. Ketika kita membaca ayat itu, saudara, kita harus tahu, harus bertanya terjadi tentang ayat itu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu, dan bahannya minggu lalu saya sudah bagi, saudara kasih, saudara bisa lihat ada banyak pertanyaan yang saudara harus tanyakan ketika saudara membaca firman, supaya saudara tahu apa yang ingin dijelaskan oleh ayat itu sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, analisis latar belakang. Nah, ini juga saudaraku terkasih menjadi hal yang penting untuk mengetahui apa yang pengen diartikan, apa yang pengen diberitahu oleh ayat firman Tuhan ketika dituliskan di Alkitab, saudara. Ya, saudaraku terkasih, apa itu analisis latar belakang? Analisis latar belakang ini berkaitan dengan fakta sejarah yang sangat rumit. Data ini mencakup informasi tentang bidang antara lain geografi, waktu, agama, politik, sosioekonomi, budaya, dan lain-lain.
Nah, tujuan analisis ini mencegah penafsir masa kini menyamakan keadaan zaman modern dengan situasi-situasi kitab-kitab tersebut di waktu kitab-kitab tersebut ditulis. Maksudnya apa, saudara? Waktu kita membahas firman, membaca firman, saudara harus bisa memahami firman dengan konteks latar belakang yang terjadi zaman itu. Saya kalau mengajar di kelas, saudaraku terkasih, ketika kita belajar mengeksegesi, saudara, saya bilang sama mahasiswa saya, waktu kita mengeksegesi, kau harus berani meninggalkan cara berpikir sekarang dan kembali atau masuk ke dalam cara berpikirnya mereka. Saya kasih contoh, saudaraku terkasih ya. Contoh satu hal yang mungkin menarik bagi kita untuk kita bahas baik-baik. Saudara coba lihat, saudaraku terkasih, kisah tentang perkawinan di Kana, saudara ya. Coba saudara yang ada Alkitab bisa buka ayat Alkitabnya, saudaraku terkasih. Nah, saudara coba lihat Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, saudaraku terkasih, ini kita mau coba memahami belakang Alkitab, kita perlu memahami latar belakang ya. Yohanes pasal 2 kita lihat kisah tentang perkawinan di Kana. Lalu saudara terkasih, saudara perhatikan baik-baik, saudara, kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara perhatikan ayat ini baik. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, kepadanya, perhatikan baik-baik, dia bilang apa? Dia bilang mereka kehabisan anggur, betul? Nah, tetapi yang menarik adalah, saudaraku terkasih, tiba-tiba Yesus jawabnya agak sedikit keras, agak sedikit kok kelihatannya kasar, betul ya? Yesus bilang sama mamanya, tetapi ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, di situ Yesus bilang sama mamanya, itu ada bahwa mereka kehabisan anggur, itu karena mamanya tahu bahwa Yesus ini Tuhan. Mamanya mengenal Yesus dengan baik. Dan mamanya tahu Yesus sanggup melakukan mujizat. Tetapi waktu ngomong sama Yesus, Yesus ngomongnya kok kasar. Yesus malah bilangnya, mau apa engkau daripadaku, hai ibu? Betul? Saudaraku terkasih, banyak orang bertanya, loh itu kok Yesus yang mengajarkan kita bagaimana menghormati orang tua. Yesus yang mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang tua kita. Tetapi Yesus juga dalam ayat itu kok kayaknya ngomongnya kayak gitu, kayak nggak sopan, betul toh? Nah, saudaraku terkasih, kenapa bisa seperti begini? Nah, ini bukan bertolak belakang dengan kehidupan Yesus, tetapi kita harus melihat latar belakangnya. Dalam kebudayaan zaman itu, saudaraku terkasih harus paham bahwa gaya hidup atau gaya kehidupan seseorang, komunikasi seseorang sangat ditentukan oleh kebudayaan dan kebiasaan mereka. Nah, saya juga waktu itu sempat lama penasaran tentang hal ini. Sampai satu kali saya pergi ke Israel, lalu saya bertanya dengan orang di sana langsung. Kenapa kok ayat itu bisa ngomong seperti begitu? Saya ngomong langsung kepada orang yang mengerti teologi, dan saya bertanya langsung tentang apa yang terjadi saat itu. Kok kayaknya Yesus kayak kasar ngomongnya. Tapi ternyata setelah dia ceritakan tentang kebudayaan, saya baru paham. Saudaraku terkasih, ternyata kebudayaan orang Yahudi zaman dahulu, orang Israel zaman dahulu, mereka itu paling tidak suka memperkenalkan siapa istri, anak perempuan, dan ibu perempuannya kepada orang lain. Ini karena ada di latar belakangi, ternyata pada saat itu orang-orang memiliki penganggapan yang rendah tentang perempuan, satu. Yang kedua, pemahaman yang negatif tentang perempuan. Lalu kalau lihat perempuan, pikirannya negatif aja. Nah, ternyata kebudayaan zaman itu banyak yang mengalami hal seperti begitu.
Sehingga tidak heran mereka tidak suka mengenalkan keluarga mereka perempuan kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat, makanya dalam acara-acara kebudayaan mereka, itu kita ketika melihat mereka melakukan acara-acara khusus tertentu, mereka selalu memisahkan perempuan dan laki-laki. Dan ini yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang Muslim sampai hari ini dalam kebudayaan mereka. Coba saudara lihat, kalau mereka ibadah, mereka selalu pisah laki-laki dan perempuan. Betul? Nah, kalau di sana bukan cuma pisah, bahkan dibikin tirai. Kalau kita pergi ke sekarang, kalau hari-hari ini kita pergi misalnya ke Israel, lalu kita pergi ke tembok ratapan yang terbuka tempat mereka beribadah. Kalau kita pergi ke tembok ratapan, kita juga bisa lihat ternyata memang betul. Mereka kalau doa itu dipisahkan laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah kebudayaan lama yang terjadi. Nah, jadi mereka ketika, jangan lupa itu kan acara pernikahan. Berarti hari itu orang-orang banyak datang dari mana-mana. Bukan cuma orang di tempat mereka tinggal saja, tapi dari seluruh tempat. Nah, mereka harus menjaga kehormatan, mereka harus menjaga supaya jangan sampai ada orang yang mengganggu keluarga mereka perempuan. Dan cara untuk menjaganya adalah dengan menutupi identitas mereka. Nah, waktu mamanya Yesus ngomong sama Yesus, jangan lupa ini di keramaian. Lalu mereka bilang sama Yesus, dia bilang sama Yesus, mereka kehabisan air. Untuk menutupi identitas ini, Yesus menjawabnya dengan satu kalimat yang ingin menunjukkan seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan. Yesus berkata, mau apa engkau daripadaku, hai ibu? Bahkan kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris, dia bukan ngomong ibu, tapi dia ngomong woman, perempuan. Mau apa dari engkau daripadaku, hai perempuan, gitu. Saudaraku terkasih, ini bukan satu hal yang kasar, tetapi memang ada kebudayaan yang melatar belakanginya. Nah, waktu kita baca Alkitab, ini juga penting untuk kita pahami, supaya kita nggak nyasar. Nah, kalau kita lihat hal ini, lalu kita tidak mengerti latar belakang, kita akan berkata, wah ini ada yang nggak benar. Ingat kisah Yesus bercerita tentang orang tua Yesus datang itu untuk bukan membawa damai, tetapi memisahkan antara ibu dan anaknya, suami dan istrinya. Ingat kisah cerita firman Tuhan tentang itu? Saudaraku, kalau kau baca itu secara harafiah, maka tersesatlah kita. Karena berarti ini bertolak belakang sekali dengan apa yang ditunjukkan Alkitab tentang ketujuan dan visi Yesus datang ke dunia. Tapi Yesus ngomong seperti begitu ada latar belakangnya. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana orang benar akan terpisah dengan orang yang tidak benar, sekalipun mereka memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, hubungan persaudaraan yang kuat. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, sekalipun kau dan suamimu diikat dalam perjanjian pernikahan, tapi ketika kalian dipisahkan oleh kebenaran dan ketidakbenaran, maka ketidakbenaran dan kebenaran itu akan memisahkan, membuat kita terpisah dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang benar akan mengikut Tuhan, yang tidak benar akan dibinasakan. Itu prinsipnya. Nah, ini makanya kita penting mempelajari apa yang disebut dengan latar belakang. Ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu kalau pengen tahu, pengen belajar, pengen mengerti secara dalam tentang membaca Alkitab, nah ketika engkau menemukan hal-hal yang kok kayaknya berbeda, coba cek latar belakangnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti penjelasannya saudara lihat di bahan yang saya kirim kemarin ya. Yang ketiga adalah analisis konteks. Nah, ini analisis konteks agak sedikit berbeda dengan analisis latar belakang. Sekalipun ketika kita menganalisis konteks, kata latar belakang tidak boleh ketika kita bicara tentang analisis konteks ini berbicara atau menunjukkan kalimat atau bagian yang berada di sekitar ayat-ayat yang yang ingin kita tafsir, juga menuju kepada seluruh kitab yang sedang kita bahas. Nah, maka ketika kita belajar tentang analisis konteks itu selalu dibagi tentang hal. Yang pertama konteks dekat, lalu yang kedua konteks jauh. Karena maka seringkali kita juga salah menafsir Alkitab. Nah, waktu orang ngomong satu hal tentang ayat Alkitab kepada kita, dan kayaknya sepertinya sesuatu yang kayaknya nggak cocok,
Harusnya kita bertanya dulu, tunggu dulu, kalau angkat ayat, lihat dulu konteksnya. Dia sedang bicara apa? Nah, misalnya begini ya. Misalnya contohnya saudaraku terkasih, kita lihat ya, analisis konteks yang penting dalam Alkitab. Coba saudara lihat yang ayat-ayat yang seringkali menjadi andalan kita, ya toh? Andalan kita. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Ini ayat kan ayat yang menyenangkan bagi orang Kristen. Ayat pegangan, ayat emas yang sering kita pakai, betul? Nah, saudara lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia apa katanya? Melakukan hukum Taurat. Saudara perhatikan baik-baik, saudara, firman Tuhan bilang orang-orang itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi coba saudara lihat kitab yang sama, masih dengan penulis yang sama, penulisnya kan Paulus nih, kitab Roma, masih penulisnya sama, masih kitabnya sama, cuman beda pasal saja. Dia bisa berbicara hal yang berbeda. Coba saudara lihat dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Roma 2 ayatnya yang ke-13. Lihat ayat firman ini. Roma 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, karena bukanlah orang yang melakukan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tauratlah yang akan dibenarkan. Pasal 3 tadi dia bilang kau melakukan hukum Taurat belum tentu dibenarkan. Tapi pasal 2 dia bilang enggak, kalau kau melakukan hukum Taurat kau pasti dibenarkan. Nah, ini bicara tentang konteks yang berbeda. Konteksnya apa, Pak Pendeta? Konteksnya adalah waktu di pasal 2 dengan di pasal 3, ternyata ini Paulus, orang yang sama, sedang berbicara dengan orang yang berbeda. Di pasal 2, ini Paulus bicara kepada, ini Paulus berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal hukum Taurat di luar orang Yahudi. Jadi kepada orang-orang di luar hukum Taurat, orang-orang yang tidak tahu hukum Taurat, orang-orang di luar orang Yahudi, Paulus bilang, kalau kau mau hidup, kau harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan hukum Taurat. Jadi kau harus melakukan hukum Taurat baru benar. Tapi kepada orang Yahudi, Paulus bilangnya begini, tunggu dulu. Kadangkala kita melakukan hukum Taurat, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Betul? Kadangkala kita sepertinya menghidupi apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, tapi ternyata motivasi dan tujuannya jauh berbeda. Yesus pernah bilang, engkau hai orang-orang Farisi, di luar bagus, kayak kuburan, marmernya bagus, putih dan segala macam, tapi di dalam bangkai semua. Kepada orang Yahudi, Paulus ngomongnya kayak gitu. Tapi kepada orang-orang yang di luar orang Yahudi, khususnya Yunani pada saat itu, Paulus bilang, kalau kalian pengen dibenarkan, kalian tidak cukup dengar. Tapi kalian harus melakukan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Nah, ini yang disebut dengan analisis konteks. Jadi ketika kita berbicara tentang satu ayat dalam Alkitab, kita nggak boleh lepaskan konteksnya. Karena kalau kita lepaskan konteksnya, maka ini akan menjadi persoalan yang besar nantinya ke depannya. Maka kita harus baik-baik, saudaraku terkasih, memahami konteks dalam Alkitab dengan benar dan tepat. Itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya, saudaraku terkasih, analisis makna kata. Nah, perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, penafsiran yang melibatkan makna kata ini, saudara, ini karena kata merupakan unit yang paling mempunyai hubungan yang sangat erat, yang sangat dekat. Kalimat, konteks, kata itu hubungannya sangat dekat, nggak boleh dilepas. Nah, kali ini mencakup 3 bidang.
Yang pertama morfologi, bunyi bahasanya. Yang kedua morfologi, bentuk katanya. Yang ketiga semantik. Coba lihat Markus, kitab Markus, saudara kasih. Saudara buka kitab Markus, kisah tentang Yesus. Angin ribut diredakan. Bentar, saudara ya. Ya. Sekarang saudara buka kitab Oke. Markus pasal 4 ayat yang ke Markus pasal 4 kita lihat ayatnya yang ke ayat yang ke-40. Saudara lihat ayat yang ke-40. Markus pasal yang keempat ayat 40. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, dalam ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Betul? Saudara perhatikan, ini kisah dibangunkan dari tidur. Nah, waktu dia dibangunkan tidur, mereka sangat ketakutan. Cuman mereka heran, kok Yesus tidur gitu. Orang lagi kesusahan, dia tidur. Nah, lalu waktu Yesus bangun, dia hardik itu angin, berhenti. Lalu dia nanya sama murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kalau misalnya kita cuma lihat letter-letter sesuai dengan apa yang ditulis, kok kamu takut sih? Kok kamu tidak percaya sih? Seolah-olah begitu saja, betul ya? Seolah-olah maknanya cuma bertanya. Padahal sebetulnya makna kalimat tanya itu bukan sekedar bertanya. Yesus sedang menegur sebetulnya. Yesus sedang kasih tahu sebetulnya kepada murid-muridnya. Kenapa kok masih takut? Padahal sebelumnya kita sudah melewati banyak mujizat. Kita sudah melewati banyak perkara yang ajaib. Tapi kok masih takut? Kok masih tidak percaya? Nah, ini yang dimaksud dengan analisis makna kata. Karena kita tidak dapat bunyi bahasanya pada saat itu, karena kita tidak dapat bentuk katanya saat itu, kita jadi tidak mengerti, cuman baca doang. Di pikiran kita kalau ada tanda tanya, ya bertanya. Kalau ada tanda tanya, ya berarti dia sedang membutuhkan jawaban. Padahal hari itu jelas kan Yesus sedang menegur dengan kencang supaya murid-muridnya ketika mengalami hal-hal yang merupakan badai dalam hidupnya harusnya ingat dong sebelumnya. Kita kan sudah melewati banyak perkara yang ajaib. Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah pernah lakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau hari ini kita punya masalah lagi, kok sampai takut? Kok sampai nggak percaya? Nah, ini yang dimaksud dengan analisis makna kata. Kadangkala kata yang dibaca sederhana, tetapi memiliki arti yang sangat dalam, sangat tegas ketika kita harus memahami apa yang terjadi pada saat itu. Itu yang dimaksud dengan analisis makna kata. Nah, untuk makna kata ini memang kita harus banyak bicara tentang, mulai berbicara atau memahami tentang tata-tata bahasa, khususnya tata-tata bahasa yang dipakai dalam bahasa Yunani dan Ibrani
dalam pencatatan Alkitab pada saat itu. Ya, nah untuk yang kayak gini memang agak sedikit lebih sulit. Saudara harus sekolah, ya toh, supaya bisa lebih mengerti tentang apa itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan tata bahasa di dalamnya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah analisis tata bahasa. Yang tadi analisis makna, sekarang analisis tata bahasanya. Tata bahasa, ya ini mau nggak mau memang harus belajar Yunani Ibrani, Bapak Ibu. Karena dalam bahasa Yunani Ibrani ini agak-agak mirip juga lah dengan bahasa kita. Artinya ada arti kulturalnya, arti sebenarnya, arti struktur yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara belajarnya? Ya memang harus belajar, harus sekolah memang. Atau saudara les lah. Les tentang bahasa Yunani, les tentang bahasa Ibrani. Supaya kita bisa memahami kata-kata penting dalam sebuah Alkitab. Nah, di dalam Alkitab itu seringkali Yesus itu kalau berbicara atau firman Tuhan kalau ditulis seringkali kan menggunakan bahasa-bahasa yang kayaknya perlu penafsiran khusus. Misalnya contoh Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Betul? Nah, kata miskin ini kan tidak bisa diterjemahkan letterlek seperti apa yang tercatat. Karena kalau tercatat seperti yang tercatat di pikiran kita berarti ya udah kita ngapain kerja, kita ngapain cari duit, udah kita miskin-miskin aja di rumah, betul toh? Kalau perlu jangan makan sampai meninggal kayak 4 orang di Kalideres, betul ya? Jadi artinya nggak usah kerja-kerja, miskin-miskin aja. Jadi akhirnya kita tersesat, betul. Padahal maksudnya bukan itu. Kata miskin di situ penting sekali untuk disejajarkan dengan konteksnya dan tidak dilepas dengan kalimat-kalimat atau kata-kata sebelum dan sesudahnya. Makanya dikatakan di situ miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah ini berbicara tentang bagaimana ketika kita mengerti kita di hadapan Allah, kita hidup di hadapan Tuhan, kita hidup dalam pemandangan Allah, harusnya kita menjadi seperti orang miskin. Nah, ini pemahamannya banyak dan dalam sekali. Nah, untuk itu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan analisis tata bahasa. Nah, Bapak Ibu nanti saya coba jelasin dengan cepat ya. Bapak Ibu nanti supaya kalau bisa sih ada tanya jawab ya. Ibu Idalina boleh ya sebentar ya. Supaya kan takutnya Bapak Ibu dengar saya doang, betul toh? Dengar gitu ya, tapi nggak tahu apa-apa, lanjut terus gitu kan ya. Tambah jauh tambah pusing gitu toh. Nanti jadi kalau saya kasih waktu, nanti saya habisin waktu saya 7 menit lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu boleh nanya. Saya coba jawab buat Bapak Ibu kalau misalnya ada yang perlu ditanya, ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam analisis penafsiran umum, saudaraku terkasih, ini yang Bapak Ibu harus pahami 5 hal tadi, ya. 5 hal ini. Ini 5 halnya yang harus Bapak Ibu pahami. Analisis isi Alkitab, analisis latar belakang, analisis konteks, analisis makna kata, dan analisis bahasa. Nah, ketika kita bicara tentang tata bahasa, nah ini menjadi lebih luas. Kenapa menjadi lebih luas? Karena ternyata yang perlu untuk kita pahami dengan baik. Nah, maka kita masuk kepada prinsip penafsiran yang secara khusus, yaitu tentang tata bahasa. Nah, ini saya bagi ya buat Bapak Ibu dengan cepat. Saya coba bagi dengan cepat kepada Bapak Ibu tentang analisis tata bahasa atau analisis secara khususnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, prinsip penafsiran secara khusus, ini bukan secara umum, tapi secara khusus harusnya ya. Secara khusus itu adalah dibagi dalam 10 hal. Nah, ketika kita belajar tata bahasa, ternyata kita ketemu lagi banyak hal yang harus kita pahami dengan baik. Pengembangan dari tata bahasa itu. Yang pertama adalah kiasan, yang kedua perumpamaan, yang keempat alegori, yang kelima simbol, yang keenam tipe, yang ketujuh syair, yang kedelapan nubuat, yang kemudian susastra, lalu surat, kemudian kutipan. Nah, perhatikan baik-baik, ternyata ketika kita baca ayat Alkitab, kita juga waktu menemukan satu kalimat tertulis, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kalimat itu bukan kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai kalimat yang kita baca itu ternyata hanya sebuah kiasan
atau hanya sebuah perumpamaan, jangan kita masukkan ke dalam realita kehidupan yang sesungguhnya. Bisa cilaka kita nantinya waktu kita baca ayat baik-baik. Nah, kita langsung cepat saja ya. Yang pertama itu kita bicara tentang kiasan. Apa itu kiasan? Kiasan, penggunaan kiasan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan efek pernyataan atau pengembangan tentang suatu hal yang penting. Waktu Yesus menjelaskan sesuatu, kalau kita dijelaskan secara kalimat biasa, kita mungkin nggak ngerti. Lalu dia gunakan kiasan. Misalnya Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa Yesus kok ngomongnya pokok anggur? Kenapa nggak pokok kelapa sawit saja ngomongnya? Betul toh? Nah, kembali lagi kita jangan lupa ini konteks mereka, di sana nggak ada kelapa sawit. Kalau dia ngomongnya kelapa sawit, nggak ngerti semua mereka. Karena Yesus ngomongnya untuk mereka, bukan untuk kita sebetulnya. Nah, kalau begitu kita gimana dong cara mengertinya, Pak? Nah, kembali lagi tadi ke penafsiran tadi, latar belakang. Jadi kita harus tahu ada apa dengan pokok anggur sampai dia menjelaskan tentang pokok anggur. Nah, saudara harus tahu, saudara harus pahami, sekarang saudara harus mengerti bahwa begini, berarti saudaraku terkasih, kalau sampai kita sulit memahami tentang makna atau arti yang sebenarnya, ketika apalagi saudara seorang pekerja, seorang karyawan kantor, bukan orang teolog, bukan orang yang belajar teologi dengan murni. Saya pikir saudaraku terkasih, inilah yang harus kita pahami bahwa betapa terbatasnya kita. Kita jangankan lihat pokok anggur. Makan anggur aja kita jarang karena mahal, betul ya? Banyaknya makannya yang lain, kasih tahu jeruk yang murah ya. Jeruk anggur mahal Pak, 70.000 1 kilo, betul tuh? Nah, saudara bisa bayangkan saudaraku terkasih, lalu dia jelaskan tentang pokok anggur yang jarang kita lihat. Nah, berarti kita harus betul-betul mengerti, betul-betul membahas apa itu pokok anggur ketika Yesus bicara tentang pokok anggur. Nah, ini yang dimaksud dengan kiasan. Nah, Yesus banyak kali menggunakan hal ini. Betul? Di dalam Alkitab, kitab-kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, banyak sekali menggunakan tentang kiasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perumpamaan. Ada perumpamaan dengan kiasan. Kalau kiasan biasanya seperti perumpamaan, Yesus mulai jelaskan jalan-jalannya atau gambaran-gambaran perkembangan apa yang ia jelaskan. Nah, perumpamaan dalam Alkitab adalah cerita dengan tujuan memberi penjelasan kebenaran rohani atau ajaran moral tertentu dengan menghubungkan hal-hal dalam cerita yang sama dengan kebenaran atau ajaran itu. Saudara lihat Yesus banyak pakai hal ini. Dia menjelaskan tentang perumpamaan demi perumpamaan. Waktu dia menjelaskan tentang kebenaran, supaya orang lebih mengerti, dia mulai pakai perumpamaan. Dia mulai pakai contoh-contoh kehidupan yang sedang terjadi di zaman itu. Yang mereka pahami tentunya. Nah, kalau sampai kita sekarang baca ini, ya berarti kita harus berusaha memahami mereka. Makanya sekali lagi, kalau kita belajar tentang Alkitab, sekali lagi kita harus berani melepaskan kebudayaan yang ada di pikiran kita dulu tentang zaman modern ini. Kita harus berani menempatkan diri kita pada kebudayaannya mereka. Contoh. Saudara lihat nggak kisah tentang waktu Nabi Elia yang berhadapan dengan sekian banyak nabi-nabi palsu. Ya toh? Lalu setelah itu kan firman Tuhan bilang begini, karena nabi-nabi palsunya kalah, lalu Nabi Elia menyembelih mereka satu persatu. Betul? Kalau sekarang kita bayangin itu kan ngeri banget, betul toh? Saudara bisa dipanggil satu-satu, ngantri mereka lalu dipotong, toh? Dilihat sama orang lain dipotong, betul toh? Saudara bisa bayangin ini kok kayaknya nggak ada peri kemanusiaannya, nggak ada kok kayaknya nggak ada rasa apa gitu, apa nggak kok tega banget gitu loh, motong-motong mereka. Nah, saudara jangan lupa ini tidak terlepas dari kebudayaan itu. Di zaman itu memang begitu. Dan banyak kalau kita perhatikan aliran-aliran tertentu yang mengangkat hal ini. Misalnya aliran yang dilarang di negara kita, aliran-aliran aliran-aliran yang sangat fanatik, betul toh? Ini dilarang. Kenapa? Karena bagi mereka kebudayaan mau dipakai dengan kebudayaan yang zaman dahulu. Dulu memang begitu, sekarang sudah enggak. Banyak, bahkan dibuat pengurusnya hak asasi manusia. Nah, jadi kebudayaan kayak gitu sudah enggak boleh. Kalau dulu boleh, memang begitu kebudayaannya. Jadi kita harus hati-hati mengerti
Jangan secara harafiah mengangkatnya, secara harafiah memahaminya. Saudara harus tahu itu perumpamaan atau tidak. Yang berikutnya adalah alegori. Alegori ini mirip dengan perumpamaan, tetapi kalau alegori ini bedanya, dia kasih perumpamaan, tapi dia kasih langsung penjelasannya. Saudara ingat tentang Yesus membuat perumpamaan tentang seorang penabur, lalu dia menabur, terus dijelaskan juga, betul toh? Itu alegori namanya. Penjelasannya dan ceritanya bersama-sama dibuat. Oke? Yang berikutnya adalah simbol. Nah, ini juga harus paham baik-baik. Di dalam Alkitab itu banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Terutama kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu terkenal sebagai kitab simbol. Jadi jangan terjemahkan secara harafiah. Saudara, kalau di kitab Wahyu kan digambarkan setan itu bertanduk sekian, lalu badannya bagaimana, betul ya? Lalu kemudian pokoknya mengerikan sekali. Saudara jangan berpikirnya nanti setan datangnya begitu. Kalau setannya datangnya begitu, kita semua orang yang jahat cepat bertobat. Firman Tuhan berkata di ayat lain, bahkan antikristus itu datangnya nanti seperti malaikat terang, kata firman Tuhan. Betul? Nah, apa itu malaikat terang? Ini ingin mengatakan bahwa kehadiran fisiknya nanti itu hampir-hampir orang tidak tahu kalau dia itu jahat, kalau dia itu sesat, kalau dia itu tidak benar. Nah, ini digambarkan dengan simbol-simbol dalam Alkitab. Makanya ada kata misalnya 666. Betul toh? Nah, saudara perhatikan ini simbol. Jangan kau pikir nanti waktu setan datang ada tulisannya memang 666 di otak, di jidat, di tangan. Bukan begitu. Ini simbol. Jangan lupa. Sekali lagi jangan lupakan bahwa ini kitab simbol. Saudara harus pahami dengan baik. Makanya kemarin pas heboh chip-chip dan segala macam itu ya. Wah, kekristenan di Indonesia hebohnya nggak kira-kira. Sampai vaksin pun dibilang antikristus. Betul? Saudara harus tahu bahwa kedatangan setan kedua kali nanti itu, antikristus kedua kali nanti itu, jalannya sangat bijaksana. Sangat penuh dengan penipuan yang luar biasa. Sehingga sampai-sampai kita tidak tahu kalau itu adalah salah. Makanya Tuhan suruh kita dekat sama firman. Supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang kehendak Allah, mana yang tidak. Nah, itu yang dimaksud, makanya kita menjadi pribadi yang harus mempelajari firman dengan baik. Dan syukur sama Tuhan, POPM mau belajar dengan baik membahas firman Tuhan. Betul ya? Sampai ambil suruh khotbahnya saya seperti begini. Betul toh? Ini saya berdoa terus supaya saudara tidak cuma dengar tapi ngerti. Betul toh? Karena sulit memahami ini, saudara kasih ya. Yang berikutnya adalah tipe. Tipe itu adalah ketika ada di perjanjian lama, lalu di perjanjian baru dibuat lagi yang mirip. Kalau dalam Alkitab misalnya, Adam itu kan selalu digambarkan dengan Yesus dalam perjanjian baru. Betul? Melkisedek juga sama, tidak berbapa, tidak beribu, lalu digambarkan dengan Yesus. Karena Yesus juga memang ada ibunya, tapi tidak berbapa. Nah, jadi ini yang seringkali terjadi. Tapi bukan berarti saudara boleh berkata Adam itu Yesus. Bukan. Melkisedek itu Yesus. Bukan. Ini hanya tipe. Bentuk-bentuk yang berbeda. Supaya jangan tersesat kitanya. Nanti kita buat pengajaran lagi. Yesus itu adalah Adam. Kan salah lagi. Padahal itu tipologi doang. Hanya perbandingan saja. Nah, di dalam Alkitab ini banyak terjadi. Jadi sekali lagi mempelajari Alkitab itu tidak boleh langsung harafiah. Harus cek dulu. Tapi kalau ternyata secara harafiah kita lihat begitu dicek sama seperti begitu artinya, ya berarti itulah makna yang sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Lalu yang berikutnya adalah syair. Nah, syair ini juga perlu penting saudara perhatikan. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama khususnya banyak sekali syair-syair yang membuat orang supaya kagum melihat apa yang sedang dibicarakan. Tapi kalau lihat kitab perjanjian baru, Pak Pendeta kok kayaknya Alkitab tidak senonoh sekali, betul ya? Semua yang apa namanya vulgar sekali kitabnya. Sekali lagi perhatikan baik-baik, ini syair. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, membandingkan apa keindahan dari apa yang ingin disampaikan. Ya, oke.
Berarti sekarang saudaraku terkasih, saya langsung saja ya. Berarti itu nubuat juga sama ya, seperti begitu juga. Nubuat, susastra, surat, kutipan itu juga sama. Jadi banyak hal yang tidak boleh saudara artikan secara harafiah. Supaya nanti Bapak Ibu waktu baca firman jangan langsung menyimpulkan sendiri. Coba pelajari lagi baik-baik. Baru saudara bisa mengerti apa yang ingin disampaikan firman Tuhan. Oke. Saya cukup sampai di sini ya. Kita langsung tanya jawab ya. Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh, saya persilakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada waktu kita 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Bapak Ibu kalau pengen bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Ini biasanya antara dua nih. Kalau sampai nggak ada yang bertanya, ini kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama benar-benar mengerti. Kemungkinan yang kedua nggak ngerti sama sekali. Betul ya? Jadi nggak tahu. Sampai yang mau ditanya pun nggak tahu. Betul toh? Nah, atau kemungkinan pertama memang ngerti benar gitu toh. Nah sekarang Bapak Ibu ada nggak yang kira-kira sedikit yang nggak mau ditanya? Atau sesuatu yang penting buat Bapak Ibu tapi Bapak Ibu nggak ngerti, saya jawab. Saya nanya boleh, Pak Ya, Ibu Pendeta? Tirsa, silakan. Saya sering baca di Alkitab yang masih, ini mungkin di luar konteks, tapi mengenai simbol juga sih Pak. Kalau saya baca, banyak angka 4 ya Pak, kayak 40 hari puasa, 40 tahun di padang gurun, 450 tahun atau di padang gurun, atau pokoknya ada angka 4 deh, banyak itu. Nah itu yang saya agak bingung, apa artinya, apa kita harus lihat secara hari, secara letter lah gitu ya, secara letter. Atau itu sebagai simbol aja sih, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Tirsa. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ini adalah kata simbol sebetulnya yang ingin menunjukkan satu makna yang penting. 40 sama dengan 7. Itu adalah lambang dari kesempurnaan, Bu. Nah, jadi ketika orang Israel dibilang menderita 40, artinya penderitaannya sempurna. Begitu. Berarti berat sekali. Nah, coba saudara perhatikan, orang Israel memang seringkali menggunakan istilah 40 itu kan. Nah, tetapi kalau saudara lihat Yesus dicambuk berapa kali? 39, betul toh? 39 tapi diulang-ulang, betul tidak? Kenapa nggak langsung 40? Supaya diulang-ulang. Penderitaannya terus-terus. Nanti kalau sudah 40 selesai. Nah, saudara harus mengerti bahwa sekarang kita paham bahwa 40 itu memang arti kata yang penting. Ada makna yang ingin disampaikan. Nah, jadi kata 40, Yesus berpuasa 40 hari. Betul toh? Nah, ini angka kesempurnaan. Artinya kalau sampai ada orang bisa melakukan ini 40 hari, wah ini luar biasa. Biasanya jarang. Kita baru 3 hari, udah langsung bertobat. Betul ya? Berhenti. Karena kalau nggak bisa mati pingsan kita. Toh? Nah, ini 40 hari, 40 malam. Nah, jadi arti ada memang ya betul kata-kata simbol seperti begitu juga perlu. Jadi kata 40, kata 7 kalau Bapak Ibu lihat itu adalah lambang-lambang dari sebuah kesempurnaan. Jadi dia sempurna, jadi dia komplit gitu. Itu artinya. Ya. Makanya ada banyak yang lain-lain juga nanti Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Ketika baca kok kayak gitu ya? Nah, nanti baca lagi kira-kira coba cari di konkordansi atau coba cari di internet apa makna dari kata itu. Gitu ya. Mungkin Mbah Google akan sangat membantu. Semoga Bapak Ibu tidak salah mengambil referensinya. Gitu ya. Oke. Thank you Ibu Tirsa. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada 3 menit. Pak, mau tanya Pak? Ya, silakan Ibu Idalina. Kan gini ya, kalau kita udah udah selesai tuh Alkitab kita baca tuh Pak. Penentuan dari kadang-kadang kan apakah perjanjian baru, sistematika dalam pembacaan kadang-kadang kan itu dilema ya sebagai bekerja begitu kan akan untuk apalagi Muhammad seperti itu yang panjang lebar gitu kan. Yang adakah sistem kan sebagai kalau kita kan karyawan gitu ya Pak yang siap-siap yang justru maksudnya lebih sistematis gitu loh.
kalau memang, karena kalau jujur kalau saya di pengisinya, misalkan kalau kan ada dari beberapa ayat kan ya Pak, kalau struktural pembacaan Alkitab setiap hari itu, yang berapa ayat dari Mazmur, berapa ayat dari Perjanjian Lama, berapa Perjanjian Baru. Jujur kalau saya mengikuti itu, saya nggak menangkap isi hati yang dituangkan dalam kebenaran firman. Saya lebih menangkap kalau misalnya saya kuasai satu konteks, terus saya baca, saya renungin seperti itu, dan maksudnya saya berurut gitu loh Pak, pasal demi pasal dalam satu kitab gitu. Jadi saya mengerti konteks, oh ini bicara ini, kemarin bicara ini, kemarin bicara ini gitu. Apakah memang dari situ ada sistematikanya yang paling ini ya Pak, membantu supaya ketika kita selesai kitab satu, itu melengkapi itu bisa kitab yang lain, seperti itu. Apakah ada ya? Sebenarnya sih harusnya tidak ada ya, karena begini, karena firman Tuhan itu kan, kalau kita para teolog saja memahami bahwa kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu selalu ada benang merahnya. Jadi ada alur yang sedang dia ceritakan. Bahkan kalau seperti Ibu Idalina sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu, Ibu Idalina kalau betul-betul kemarin baca, ikutin urutannya, ikutin konteks kejadian yang terjadi, Ibu Idalina pasti menemukan itu kayak sebuah cerita kehidupan dari awal sampai akhir kan. Kok kayaknya jadi tidak ada kitab yang mengulang begitu loh. Jadi semuanya kayaknya jalan terus, mulai dari lahirnya manusia sampai matinya manusia nanti. Sampai ujung kehidupannya di Wahyu. Betul loh? Nah maka sebaiknya jangan diputus-putus. Jauh lebih baik kalau menurut saya, kalau sudah selesai, mungkin kemarin 2 pasal 1 hari, sekarang mungkin ya 1 pasal 1 hari. Atau kalau bisa lebih ini lagi, per perikop, Bu. Nah kalau memang sudah lewat itu semua, jauh lebih baik lagi adalah ketika mulai buat perikop, mulai buat catatan. Jadi dengan adanya catatan itu kita bisa mengerti. Memang betul ketika ketemu kitab Imamat, ketemu kitab Bilangan, kitab-kitab tertentulah yang berbicara tentang silsilah kehidupan, segala macam. Kok kayaknya membosankan sekali ya. Tapi kalau dibaca baik-baik, selalu ada pesan yang ingin dia sampaikan. Sampai kita mengerti misalnya bagaimana kita bisa menarik garis keturunan Yesus dengan Daud. Nah dari situ kita bisa perbandingkan antara kitab Matius nanti dengan kitab Samuel atau kitab raja-raja atau apa. Kita bisa tahu, oh ternyata urutannya benar loh. Arahnya benar. Nah kalau bisa sampai seperti begitu, menyamakan begitu, itu dahsyat luar biasa. Saya saja baca firman, setiap hari 1 pasal, setiap hari 1 pasal. Kadang-kala saya waktu baca, saya suka ketemu banyak hal yang, oh kayaknya saya belum pernah baca ini ya. Kok kayaknya saya belum ketemu ini ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada masa-masa tertentu kita bacanya pas capek. Pas kita juga lelah, kita juga nggak konsen, cuman kita mau penuhin kuota atau rutinitas kita tetap baca. Nggak dapat apa-apa. Nah makanya kalau pengen lebih konsen ya catatnya memang ambil waktu lalu bikin catatan. Bacanya dengan catatan. Nah di situ lebih dahsyat lagi. Itu lebih luar biasa. Kalau sudah jadi bisa bikin buku baru. Buku kehidupan menurut Alkitab, penulis Idalina. Wah keren. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pastor Samuel, selamat siang. Ya, silakan Pak Randi. Ya, memang di Alkitab kan ada banyak perumpamaan ya Pak. Ya, maksudnya betul. Yang Tuhan Yesus sampaikan. Salah satunya yang saya ingin tanyakan, yaitu tentang perumpamaan talenta. Di situ ada orang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, perumpamaan ini Pak seringkali menjadi satu kontradiksi lah ya, banyak hal kontradiktif. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan nggak adil di situ? Kenapa nggak semuanya 5 talenta? Udah gitu, yang 1 talenta dia ambil pula daripadanya, diserahkanlah kepada yang 5 talenta. Nah, mungkin saya boleh minta tolong Pak Samuel sedikit memberikan arahan tentang perumpamaan ini, Pak. Nah, sebetulnya ayat itu sudah menjelaskan bahwa ketika Tuhan memberikan talenta yang berbeda kepada seseorang, itu karena dia tahu kesanggupan mereka. Dan terbukti yang 5 menghasilkan yang 10, yang 1 menghasilkan apa-apa. Yang 1 itu udah puji Tuhan dikasih, Pak. Tuhan masih baik kasih dia kesempatan 1. Harusnya nggak dikasih itu orang. Karena terbukti dia tidak menghasilkan toh. Tapi Tuhan mau kasih tahu sama kita. Lihat nih.
Ada orang-orang yang memang tidak bisa mengembangkan talentanya. Dan untuk orang seperti begini, harusnya talenta itu diambil daripadanya, kasih kepada orang lain. Jadi bukan tidak adil. Nah, dengar. Keadilan di mata Tuhan itu tidak bagi rata. Bukan, itu salah. Kalau ada orang konsep berpikir itu salah. Keadilan di mata Tuhan itu bukan bagi rata. Keadilan di mata Tuhan itu adalah seseorang yang pantas mendapat banyak, dia harus dapat banyak. Yang pantas mendapat sedikit, dia harus dapat sedikit. Itu keadilan. Makanya Tuhan tuntut kita untuk bekerja keras. Supaya kita mengerti bahwa berkat Tuhan pun ditentukan dari kerinduan kita untuk melakukan apa yang dipercayakan bagi kita. Begitu. Nah, kalau misalnya Tuhan baginya rata begitu, keenakan yang tidak kenal Tuhan, Pak. Berkat itu kan ada dua, berkat Bapa, berkat Tuhan, berkat Bapa dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan universal. Tuhan kasih siapapun yang bekerja dapat hasil, yang malas dibuat miskin, kata firman Tuhan toh. Dia mau percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan sama. Kalau dia kerja keras, dia pasti dapat sesuatu dari apa yang dia lakukan. Tapi orang Kristen beda dikit. Orang Kristen itu dia sudah dapat kerja keras, dapat berkat. Karena dia anak Tuhan, dia dapat berkat spesial. Anak kita nggak mau sekolah, kita sekolahin. Anak kita nggak mau makan, kita paksa makan. Pokoknya kita kasih. Dan makannya nggak sembarangan, kita kasih yang terbaik. Itu berkat Bapak, Pak. Yes. Tapi terlebih daripada itu, waktu dia malas, kita marahin juga, Pak. Dan kita kasih tahu bahwa dia tidak akan mendapat apa yang dia inginkan. Boro-boro cita-cita. Yang dia inginkan hari itu pun mungkin dia tidak akan dapatkan. Nah, makanya kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan talenta kepada kita, itu pasti sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Pak, kalau misalnya talenta saya dikasih satu, bisa berkembang besar nggak? Sangat bisa sekali. Asal kita mau berubah, melakukan yang terbaik, kita pantas menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Begitu, Pak. Lanjut, terima ya. kasih banyak, Pastor Solomon. Thank you buat pencerahannya. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh hadir di ibadah siang hari ini. Kami tetap mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah kita minggu mendatang hari Jumat jam 12 siang. Untuk teman-teman yang mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580352559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Karena berhubung sudah jam 1, kami minta untuk hambanya Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak untuk tutup sekalian doa berkat ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Banyak pemahaman yang Tuhan berikan bagi kami yang mungkin tidak mudah dan tidak sederhana. Tapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami untuk kami bisa memahaminya dengan baik. Ajar kami untuk kami bisa tekun mengerti kebenaran-Mu dan menerima yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa buat kerja, tempat pekerjaan kami, perusahaan yang tempat kami melakukan aktivitas kami, Tuhan berkati Tuhan. Supaya di tempat itu kami diberkati Tuhan juga luar biasa. Anak-anak-Mu juga yang hadir pada saat ini, Tuhan urapi dan berkati mereka. Buat mereka mengerti kehendak-Mu dengan baik ya Bapa. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami bawa hidup kami dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Untuk itu saudaraku terkasih, arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persembahan Roh Kudus yang memihak, menguatkan, dan menghibur engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Halo, shalom. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Amin. Thank you, Sis Dalina, Sis Tirsa, Sis Maya, semuanya ya. Terima kasih, Pak. Bro Naga. Terima kasih, Kak Ida. Ya, Pak. Ya.